Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengutuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita sama-sama mendoakan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan sebagai lagu pembuka, puji syukur 443.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat dan keluarga yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat malam. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu Advent yang kedua. 1 minggu telah berlalu, kita diajak untuk semakin menyadari segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, untuk mempersiapkan diri, melayakkan dan memantaskan diri kita untuk dapat menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita. Pada hari Minggu Advent kedua ini, lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, Nabi Yesaya mengajak kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk bertobat sambil kita menantikan langit dan bumi yang baru yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kedua. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus kita ini di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya berseru, "Di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya." Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan hati sebagai persiapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Menjelang kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis memberi teladan hidup penuh mati raga dalam hal pakaian dan makanan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menaungi kami dengan Roh-Mu. Semoga Roh-Mu itu menyucikan jiwa, raga, dan roh kami, sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu terkasih. Tuntun kami dengan Roh-Mu pula dalam usaha-usaha tobat kami, agar kami sungguh mampu sampai pada tobat sejati, dan kami pun layak dan pantas Engkau terima ketika Engkau datang, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni
setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanannya. Ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrein puji syukur 815. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang bertakwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu,
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan seperti pencuri, dan langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segalanya yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, supaya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji syukur 962. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang sama dikasihi Tuhan. Nabi Yesaya berbicara mengenai padang gurun yang tentu saja kita yang di daerah tropis ya mungkin hanya melihat di gambar-gambar atau di film-film bagaimana kondisi situasi yang namanya padang gurun. Dan mungkin kita tidak bisa membayangkan secara baik bagaimana orang menaruh pengharapan hidup ketika berada di padang gurun itu. Kita bisa membayangkan saja ketika kita hidup di daerah tropis, khususnya kita yang di Indonesia yang seringkali menjadi bahan perbincangan bahwa tanah kita ini kaya dan subur, berlimpah susu dan madunya, seperti orang-orang Israel waktu itu mendambakan daerah atau tanah kelahiran mereka sebagai tanah terjanji yang penuh dengan susu dan madu. Membayangkan dan mengharapkan suatu kehidupan, situasi kehidupan yang sungguh menyenangkan dan membayangkan semuanya serba ada dan serba baik, tentu menjadi bagian dari pengharapan dan kehidupan umat Israel yang dibuang dari daerahnya dan bahkan hidup di dalam penindasan perbudakan. Dalam situasi seperti itu, Nabi Yesaya justru menyampaikan firman Tuhan bahwa hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Perhambaan akan berakhir, segala salah dan dosa akan diampuni. Karena itu Yesaya mengajak orang untuk mempersiapkan diri, meluruskan jalan bagi Tuhan, meluruskan di padang gurun berantara jalan raya bagi Allah. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan yang berbelok-belok menjadi datar. Menggambarkan situasi kehidupan kita yang mungkin penuh dengan kelemahan, kekurangan, bahkan dosa yang harus kita ratakan, yang harus kita luruskan, yang harus kita murnikan supaya layak dan pantas ketika kita datang kepada Tuhan. Dalam situasi yang sama itu, dalam bacaan kedua Rasul Petrus juga memberikan suatu gambaran pengharapan akan kedatangan atau kehadiran langit dan bumi yang baru. Situasi kehidupan kita yang penuh dengan dosa, kita mengharapkan adanya penebusan agar kita boleh menerima, mengalami kehidupan yang kekal.
Tetapi tidak jarang bahwa ketika kita terjerumus jatuh dalam dosa, seringkali kita justru semakin mempertegas diri kita di dalam hidup di dalam dosa itu. Seolah-olah kita tidak mau keluar dari dosa itu, tetapi kita mengharapkan belas kasih dan pengampunan Allah. Pengampunan atas dosa-dosa kita tidaklah mungkin terjadi tanpa adanya pertobatan. Dan oleh Yohanes yang dikisahkan dalam Injil Markus tadi, pertobatan itu hanya dapat terjadi ketika orang sungguh rendah hati. Yohanes memperlihatkan dalam kehidupannya secara nyata, digambarkan dalam Injil tadi, ia hanya berpakaian jubah bulu unta, ikat pinggangnya kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Menggambarkan suatu kesederhanaan dan kerendahan hati, keterbukaan. Pertobatan tidak akan mungkin terjadi bagi orang yang berdosa kalau tidak ada kerendahan hati untuk sungguh-sungguh menyadari dan mengakui kesalahan dan dosa-dosa itu. Contoh kecil saja, seringkali kita mengatakan ketika kita sadar akan kesalahan kita atau dosa kita, saya memang salah, saya memang berdosa. Tetapi seringkali masih kita ikuti dengan tetapi. Dia yang membuat saya, dia yang memancing saya, dia yang akhirnya kita bukan mengakui kesalahan kita, bukan menyadari dosa kita, tetapi kita justru mengakui atau melaporkan kesalahan orang lain. Dan tentu bukan ini yang dituntut dari suatu pertobatan. Yohanes mengatakan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes menunjukkan kepada kita kerendahan hatinya yang sungguh-sungguh mempersiapkan jalan dan memberitakan pertobatan bagi orang-orang yang berdosa, agar ketika Tuhan datang kita sungguh didapatinya dalam keadaan yang layak pantas di hadapannya. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang sama dikasihi Tuhan, masa Advent dalam gereja tentu saja dimaksudkan untuk penyadaran bagi kita umat di dalam mempersiapkan diri, melayak pantaskan diri lewat pertobatan-pertobatan, dengan tiap tahun mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita, mengenangkan kembali penantian kita akan kedatangan Yesus yang pertama lewat kelahirannya. Tetapi yang paling utama adalah sambil mempersiapkan diri kita untuk menyambut Sang Penyelamat kita untuk kedua kalinya. Rasul Petrus mengatakan, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semua itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Semoga perayaan-perayaan kita dalam masa Advent, juga dalam masa Prapaskah, juga dalam usaha-usaha tobat kita, semakin membuat kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dengan demikian kita hidup dalam perdamaian dengan Dia. Semoga dengan demikian, amin. Mari kita teguhkan iman kita menanggapi sabda Allah ini bersama mendoakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada pada hari hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu sabar dan setia pada janjinya. Semoga kita bekerja bersama dengan penuh harapan dan keberanian supaya Yesus Putranya datang dan semakin hidup dalam hati semua orang. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak puas diri, sombong atau merasa paling hebat, melainkan menyadari kemiskinan dan kejelekan kami, serta kebutuhan kami yang tetap untuk bertobat kepada Injil Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua gereja yang menyatakan diri Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja menghilangkan prasangka-prasangka yang masih menggunung dan dengan tidak jemu-jemu mencari kesatuan dalam Kristus yang dapat mempersatukan kami semua dengan kuasa dan kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia kita yang masih dilanda kekerasan, penghisapan dan penyangkalan hak-hak serta kemerdekaan manusia, baik yang dilakukan bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain, maupun orang-orang yang satu terhadap orang lain. Ya Bapa, semoga semua orang ikut membuat jalan-jalan yang menghubungkan kami satu sama lain, berupa persahabatan, penghormatan, dan kemerdekaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang lapar dan semua yang menderita, ya Bapa, semoga padang gurun dunia ini menghasilkan makanan cukup untuk semua orang, dan semoga kami menciptakan lembah perdamaian dan harapan bagi sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami mempercepat datangnya surga baru dan bumi baru dengan meluruskan jalan hidup kami yang masih berliku-liku oleh karena egoisme dan kesombongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari kita juga mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga dan orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu tuntunan dan pertolonganmu bagi keluarga Handai Taulan, kenalan, dan juga orang-orang yang kami kasihi yang membutuhkan pertolonganmu. Biarlah tangan kasih-Mu menuntun mereka di dalam kehidupan masing-masing dengan segala apa yang mereka harapkan dan mereka butuhkan untuk semakin baik di dalam kehidupan mereka. Tuntun mereka dalam kehidupan mereka agar sungguh mengalami sukacita dan kasih-Mu
dalam seluruh kehidupan, terlebih dalam hidup iman mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, sehingga kami melihat apa artinya hidup dengan saling mengasihi dan mengabdi kepadamu, Allah kami, untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kita dihapus olehnya. Pandanglah kami, Bapa, dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau menjanjikan juru selamat yang akan membebaskan umat manusia. Dialah Adam baru yang akan datang ke tengah kami untuk memulihkan persahabatan kami dengan Dikau yang telah dirusakkan oleh dosa Adam. Dialah juga yang akan menyempurnakan persahabatan itu dalam diri kami bila Ia datang kembali pada akhir zaman. Dari sebab itu sekalian ciptaan berbakti kepadamu. Semua orang yang sudah diselamatkan menghormati dan memuji Engkau bersama himpunan para kudus. Kami pun menggabungkan suara
dengan paduan para malaikat dan melambungkan pujian bagi kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-murid-Nya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan Bapa Uskup Agung kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup
selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan Yesus yang kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku.
karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita bersama-sama memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Kita siapkan doa Advent, ada di lembaran masing-masing. Marilah berdoa. Mari kita doakan bersama. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas terang maupun gelap, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam persiapan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara, mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir atas begitu banyak hal, merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara, mendamba kepenuhan sukacita kerajaan-Mu. Kami yang berbeban berat, mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Tuhan sertamu.
Turunlah, berkatalah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanan, terlebih dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Penyelamat kita di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. 450. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allahmu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi kaummu, perihal tugas dan rahmat. Engkau mengikut putramu di jalan